Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Bakis Manisang. Di malam hari ini kita mempunyai informasi seputar Dahlan Iskan yang menjadi tersangka. Ini juga ditetapkan oleh Kejati DKI. Kita mendapatkan informasinya tadi setelah kemudian Kejati atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memberikan keterangan persnya. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara Barat atau NTB senilai 1,063 triliun. Dahlan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai kuasa pengguna anggaran dengan sangkaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sejauh ini penyidik Kejati DKI juga telah menahan 9 orang dari 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Pak, berapa pertanyaan Pak tadi Pak? Pak, berhenti dulu Pak. Pak, berhenti dulu aja Pak. Pak, berhenti. Pak, tangan sebentar dong Pak. Ayo Pak. Ya. Ya, kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan pers tadi seputar penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan. Kemudian analisa atau evaluasi itu dilakukan oleh tim penyidik dan tim penyidik sesuai dengan pendapatnya dan permintaannya yang ditujukan kepada saya nyatakan bahwa Saudara Dahlan Iskan yang 2 hari ini kami periksa sebagai saksi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti minimal yang telah kami kumpulkan selama proses ini. Jadi sesuai dengan pendapat dan permintaan tim penyidik dalam kasus tersebut, kami Kejati DKI Jakarta menerbitkan surat perintah penyidikan nomor PEN 752 dan menunjuk beberapa orang jaksa untuk menjadi tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gardu induk dengan tersangka saudara DI tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya kasus yang membuat mantan Dirut PLN yang juga mantan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan akhirnya menjadi tersangka dalam kasus 21 gardu yang ada di Dirut PLN? Dari hasil penyidikan Kejati DKI diketahui bahwa pada tahun 2011 hingga tahun 2013 PT PLN menyelenggarakan proyek multi-years pembangunan 21 gardu induk untuk jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Belakangan proyek ini pun bermasalah dan diindikasi Kejati DKI Jakarta bahwa telah terjadi korupsi yang terkorporasi. Pekerjaan pembangunan gardu induk yang memang direncanakan pada tahun dimulai di tahun 2010 dan atau 2011 gitu. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem penyaluran atau sistem jaringannya PLN untuk mencapai pelanggan-pelanggan kami. Dan pada waktu itu memang terjadi kesulitan karena lahannya masih belum siap. Sementara pendanaan untuk konstruksinya sudah tersedia, yaitu melalui APBN, sedangkan lahan dibiayai oleh APLN. Proyek ini banyak masalah karena fakta di lapangan diketahui gardu induk tidak dapat dibangun PLN lantaran tanah untuk lokasi pembangunan belum ada. Dari 21 gardu induk yang rencananya dibangun PLN, fakta di lapangan didapati oleh tim penyidik Kejati DKI. Ada 3 gardu induk yang tidak dikerjakan sesuai kontrak. Ada 5 gardu induk dinyatakan selesai
sementara ada 13 gardu induk yang pembangunan proyeknya bermasalah. Tim penyidik Kejati DKI sebelumnya juga telah menyita beberapa barang bukti di lokasi pembangunan gardu induk di Kadipaten Cirebon, Jawa Barat dan Pondok Ungu, Bekasi. Sementara itu, penyidikan kasus korupsi pembangunan gardu induk Jatirangon dan Jatiluhur kini sudah memasuki proses penuntutan. Kejati DKI Jakarta juga telah menetapkan 15 orang tersangka terkait kasus korupsi 2 gardu induk ini. PLN yang jadi tersangka dan sudah ditahan tadi 9, kemudian ditambah dengan 2 orang PPK. Itu yang jadi tersangka dalam kasus yang sebenarnya kami kerjakan. Dari pihak rekanan adalah menjadi 4. Karena yang di Kadipaten ada 2 orang tersangka, kemudian yang Sanur Bali ada 1 orang tersangka. Dari kasus korupsi PLN kita menuju ke kasus proyek SKK Migas di mana nama dari putra kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-6, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian disebut Edi Baskoro Ibas dalam pertemuan antara Sultan Batugana dan juga Rudy Rubiandini terkait proyek SKK Migas. Benarkah Ibas terlibat? Sejumlah fakta terungkap dalam sidang lanjutan gratifikasi pembahasan APBNP 2013 di Kementerian ESDM dengan terdakwa Sultan Batugana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Mantan Ketua Komisi 7 DPR Sultan Batugana mengungkapkan adanya pertemuan dirinya dengan mantan Ketua SKK Migas Rudy Rubiandini dan mantan Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Dengan lugas, Sultan menyebutkan adanya sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh mantan Ketua SKK Migas Rudy Rubiandini dengan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait tender proyek di SKK Migas. Saya mau sampaikan di sini bahwa kesaksian di Pak Rudy, saya sampaikan semua, tolong dibuka. Saya punya kesaksian BAP saya. Di sana dijanjikan oleh Pak Budi Agung Nugroho sebagai penyidik. Pak Sultan, saya salut sama Bapak, dia bilang, 3 atau 5 saya pertanyakan, hampir 50 Bapak jawab semua. Runtut saya, termasuk pertemuan Bima Sena, termasuk yang ada di Ayam Goreng Kalasan, termasuk di Rafflesia, di mana Pak Rudy menunggu Saudara Ibas bersama saya. Jadi situ nggak terbukti waktu itu. Karena saya protes, tapi saya nggak bisa apa-apa. Hakimnya menyatakan, tidak sampai situ aja. Sampai saya protes, kenapa rekamannya cuma 3 menit? Utanglah 9 menit. Di sana ada semua. Saya menggagalkan ini. Kok saya dikenakan? Tempat kalian bukan sedikit. Sementara itu, dalam kesaksiannya, Rudy Rubiandini membantah adanya pertemuan dengan Ibas. Rudy mengaku sama sekali tidak mengenal Ibas. Di belakang Denny siapa? Nggak tahu saya. Mungkin Anda kenal nama Ibas, anaknya SBY itu. Tahu, tapi saya tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Itulah yang Anda tunggu sebenarnya di restoran itu? Tidak. Tidak, saya tidak pernah mau. Ya, karena waktu itu datang dalam konteks yang diundang sama-sama bersama terdakwa. Saya diundang oleh Pak Sultan. Kenapa Anda takut menyebut nama Ibas saja? Saya tidak takut dengan Pak Ibas, tapi juga saya tidak pernah merasa bahwa saya menunggu Ibas. Nah itu. Nah, dalam pengertian yang tadi Anda tunggu, siapa orang berpengaruh ini? Orang Anda sama-sama diundang dengan Pak Sultan ini. Berarti kan ada orang lain yang Anda tunggu. Saya nggak tahu siapa orang lain. Yang jelas yang saya kenal adalah Pak Sultan karena mau memperkenalkan dengan seseorang yang punya masalah. Karena masalahnya itu tidak ketemu, besoknya ketemulah di Bima Sena. Ternyata yang datang Pak Denny itu maksud saya. Sebelumnya, dalam persidangan suap SKK Migas dengan terdakwa Rudy Rubiandini, nama Ibas juga pernah disebut-sebut. Ibas diketahui dekat dengan Direktur PT Raja Wali Swiper Cakrawala, Denny Karmania, yang mengikuti tender proyek di SKK Migas. Bahkan dalam BAP disebutkan Denny adalah teman sekolah Ibas. Namun hingga kini sejumlah saksi yang diduga mengetahui peran Ibas belum juga dihadirkan dalam persidangan. Dari Jakarta, Dita Faisal, Fadlan Abdurrahman, TV One mengabarkan. Lalu apa kata Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Demokrat Agus Hermanto soal disebutnya nama Ibas?
meyakini persis kalau Mas Ibas tidak mungkin untuk terlibat karena sehari-harinya kita sering juga bergaul dan beliau sangat jauh lah kalau untuk terlibat pada apalagi dalam sesuatu proyek dan lain sebagainya. Semuanya selalu berkomunikasi terus sehingga makanya tadi saya sampaikan statement saya kalau Mas Ibas tidak mungkin terlibat dalam masalah kasus ini karena memang beliau sangat hati-hati, sangat perfect dan betul-betul melaksanakan pekerjaan sesuai juga dengan yang ditugaskan. Pada waktu itu Mas Ibas kan tidak di Komisi 7, masa ia berbicara dengan masalah yang hal Komisi 7. Kalau pada waktu itu di Komisi 1 ya tentunya lebih banyak berbicara di Komisi 1.